يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jemaah kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita di sore hari ini di hadis yang ke-45 dari kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dan disyarah oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah. Namun pada pertemuan yang lalu masih perlu saya bacakan tentang faidah dari hadis, ya, di mana sudah biasa para sahabat ketika memiliki anak yang baru lahir, maka mereka mengantarkan kepada Nabi untuk ditahnik, bahkan Nabi memberinya nama. Ya, misalnya kemarin hadis yang ke-44 tentang Ummu Sulaim mempunyai anak kemudian meninggal dan didoakan oleh Nabi SAW ya bersama Abu Talhah suaminya. Kemudian dari doa beliau ini lahirlah seorang anak yang melahirkan 9 anak laki-laki berkat doa Nabi SAW. Maka di sini dikatakan bahwa sudah biasa bahwa para sahabat ketika memiliki anak datang kepada beliau SAW. Maka di sini ada 2 faidah. Yang pertama, ketika Nabi mentahnik dengan mengunyah kurma, kemudian dimasukkan ke mulut bayi, kemudian mengoleskannya di langit-langit mulut bayi, ini dengan harapan karena yang pertama birkaturiqin Nabi SAW, yakni barokaturiqin Nabi, keberkahan riq, air ludahnya Nabi. Jadi air ludahnya Nabi ini mengandung barokah. Ya, wa kana sahabatu radhiyallahu anhu, dan dulu para sahabat yang semoga Allah meridai mereka, yatabarrakuna biriqin nabiyyi wa bi'irqihi. Para sahabat itu mengambil barokah, bertabarruk dengan ludah Nabi. Jadi kalau Nabi, para sahabat itu bisa berebut untuk mendapatkannya dan mengusapkannya di badan-badan mereka. Wa bi'irqihi, juga dengan keringat Nabi SAW. Dan itu sudah menjadi kebiasaan mereka. Bahkan tatkala pagi hari mereka sholat fajar, sholat subuh, mereka membawa bejana-bejana yang berisi air. Ya, kemudian Rasul SAW mencelupkan kedua tangannya di air tersebut dengan kedua tangannya. Kemudian para anak-anak membawa air tersebut pergi, ya, pulang ke rumah mereka, ke keluarga mereka. Hal ini mereka bertabarruk, mengambil barokah dengan asarun Nabi SAW, dengan bekas-bekas dari Nabi, tangan Nabi SAW. Demikian pula wa kana sahabatu idza tawadda'a an-nabiy alaihi salatu wassalam. Demikian pula para sahabat apabila Nabi berwudu, ya, sisa air wudunya, percikannya itu jadi rebutan. Bertabarruk, yatabarraku Nabi, bertabarruk. Wa min irqihi wa sya'rihi, demikian pula
yakni bertabaruk dengan keringatnya dan rambutnya. Hatta kana inda Ummu Salmah, bahkan Ummu Salmah ihda zaujati Rasul alaihi salatu wassalam, salah satu dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ihda ummahatil mukminin, dan Ummu Salamah ini salah satu dari ummahatul mukminin, di rumahnya itu mempunyai wadah dari perak. Ya, yang di sana itu isinya rontokan kulit, rontokan dari rambutnya Nabi. Rambutnya Nabi ditaruh di situ. Ya, di wadah tersebut ya fihi sya'aratun min sya'aratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Nabi sya'ratain, kemudian diambil 2 helai, 3 helai, fayadu'unaha fil ma', kemudian dimasukkan ke dalam air, thumma yuharrikunaha, kemudian diobok-obok atau digerak-gerakkan, min ajli an yatabarruku bihadzal ma', dengan sebab bertabaruk dengan air tersebut, karena di situ ada bagian dari tubuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi jamaah sekalian, yang perlu kita perhatikan, walakin menurut Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin ini rahimahullah, dan ulama-ulama kita, ya panutan kita, hadza khassun bin Nabi alaihi salatu wassalam, ini khusus kepada Nabi, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bagian dari jasadnya itu barokah, sehingga para sahabat mengambil berkah, bertabaruk, termasuk pakaiannya misalnya. Ya. Adapun setelah, ini yang perlu kita perhatikan, adapun setelah Nabi wafat, Nabi meninggal dunia, para sahabat tidak lagi bertabarruk kepada sahabat-sahabat yang lain. Sepeninggal beliau, para sahabat tidak lagi bertabarruk kepada Nabi atau kepada Abu Bakar. Misalnya datang ke kuburannya bertabaruk, berbondong-bondong misalnya, tidak. Ini kata Syekh bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian juga sahabat yang paling mulia Abu Bakar atau Khulafaur Rasyidin tidak ditabaruki oleh sahabat-sahabat yang lain. Maka ini menunjukkan khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi peninggalan-peninggalannya. Menurut ulama kita, ya, peninggalan-peninggalan Nabi itu sudah tidak ada. Jadi kalau yang ada sekarang, ini ada rambutnya Nabi, adanya di sana di Turki. Ya, ini baju besinya Nabi, ini sendalnya Nabi dicium misalnya. Nah, ini kata Syekh bin Shalih Al-Utsaimin, itu adalah tidak benar. Tidak benar. Bahkan saya lihat di video itu rambutnya tuh sampai kayak gulungan gitu. Ya. Iya, seperti itu ya. Wallahu a'lam, kita meyakini bahwa pandangan beliau, pandangan ulama-ulama Saudi itu tidak ada peninggalan Nabi sekarang. Rambut-rambutnya ataupun apanya misalnya, bajunya, ya, ini dalam rangka menutup kemungkinan kaum muslimin berbuat kesyirikan. Jadi kita bertabaruk para sahabat kepada Nabi di saat beliau masih hidup, ya, dan itu khusus untuk Nabi. Buktinya para sahabat tidak melanjutkan kepada sahabat-sahabat yang mulia Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka datang bertabaruk kepada mereka. Maka difahami, para sahabat memahami bahwa ini khusus bagi Nabi. Itu ya. Kita masuk kepada
Hadis yang ke-45. Hadis yang ke-45. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dari Abu Hurairah yang semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisas syadidu bisur'ah." Kata Nabi, bukanlah orang kuat itu orang yang kuat pandai dalam bergulat, bisa membanting lawannya. Itu bukan orang yang kuat, kata Nabi. Sekali pukul pingsan misalnya lawannya, atau sekali banting langsung lawannya itu jatuh, ya. Laisas syadidu bisur'ah. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang pandai bergulat. Innamas syadidu, sesungguhnya kata Nabi, orang yang kuat itu adalah alladzi yamliku nafsahu, yakni orang yang menguasai dirinya atau nafsunya indal ghadabi, ketika marah. Muttafaqun alaih, Al-Bukhari wa Muslim. Jadi kata beliau, secara letterleknya, orang yang kuat itu bukan orang yang pandai bergulat menang. Seperti misalnya seperti Mike Tyson misal gitu contohnya. Bukan itu. Tapi menurut Nabi, orang yang kuat itu orang yang dia bisa menguasai dirinya atau nafsunya ketika marahnya datang. Ketika marahnya datang, menguasai dirinya. Seperti itu. Kemudian hadis yang kedua, yakni hadis yang ke-46. Wa an Sulaiman bin Suradin radhiyallahu anhu qala. Dari Sulaiman bin Surad yang semoga Allah meridainya berkata, kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah duduk-duduk katanya, ya, bersama Nabi atau di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk bersama Nabi. Wa rajulani yastabbani, kemudian ada dua orang laki-laki bertengkar. Dua orang laki-laki bertengkar, saling mencela. Yastabbani. Wa ahaduhuma, dalam salah satu dari kedua orang tadi, qad ihmarra wajhuhu, sampai benar-benar wajahnya memerah. Biasanya memang kalau orang lagi marah wajahnya merah, apalagi kalau kulitnya putih, ya. Kalau kulitnya hitam, merahnya jadi busem gitu, karena hitam sitap tapi merah begitu. Tapi ini sampai wajahnya merah, saking marahnya. Wantafakhat audajuhu, bahkan urat lehernya tegang, urat sarafnya tegang, ya, sampai begitu. Maka Rasul melihat hal yang demikian, kita maklumi kalau lagi ada orang bertengkar, ya, maka kita lihat perubahan di wajahnya. Bahkan kadang matanya melotot, matanya sampai melotot, sampai bunder, saking marahnya, ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, inni la'a'lamu kalimatan. Kata Nabi, sesungguhnya aku benar-benar mengetahui satu ucapan. Kata Nabi, saya benar-benar mengetahui satu ucapan. Lau qalaha, kalau ucapan itu, ya, dikatakan atau diucapkan, la dhahaba anhu ma yajidu. Kata Nabi, pasti akan hilang darinya, dari orang tersebut, ma yajidu, apa yang ia dapati, yakni marah, ya. Lau qala, yaitu kalau mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ini berarti obatnya apa nih? Marah, ya. Kalau marah
baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi kalau orang sudah dikuasai setan, beli gelem kapan macakin. Ya wis, kita sih marah baik. Ya, misalnya begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau dia mengatakan aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk, dzahaba anhu ma yajidu, maka akan hilang marahnya, kata beliau. Dan ini bisa dipraktekkan oleh kita. Kalau lagi marah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Belum hilang, ya diulangi. A'udzubillahi sampai setannya hilang. Ya, sampai setannya hilang. Faqalu lahu, maka para sahabat mengingatkan laki-laki tadi yang sedang marah. Innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'awwadz billahi minasyaitonir rajim. Minta lindunganlah kamu kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Muttafaqun alaih. Nah, ini dua hadisnya ya, jemaah sekalian. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, hadanil haditsani, dua hadis ini, alladzani dzakaruhuma, yang telah disebutkan al-muallif oleh Imam An-Nawawi dalam kitab ini. Ya, muallif yang menyusun kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi, fil ghadab, tentang marah, tentang perihal marah, bahwa marah itu jumratun yulqiha syaitan, bara yang dimasukkan syaitan fi qalbi ibni Adam, pada hati anak cucu Adam. Kata beliau, marah itu dari syaitan, bara yang dimasukkan oleh syaitan ke dalam dada anak cucu Adam, yang tadinya tenang jadinya berubah sikap drastis luar biasa. Kadang-kadang yang tidak marahnya kaget sampai beli peranti-peranti, ya, sampai kaget. Fayastasyitu ghadabuha, yang sehingga mudah tersulut marah. Kemudian badannya jadi panas, anget. Ana beli wong marah manastis. Wong mengkelku badannya panas, anget. Ya, tangannya anget. Bahkan orang yang marahnya sendiri terasa dirinya itu panas. Ya, pernah marah kan? Bener enggak? Kalau lagi marah badannya suhunya naik, ya, panas. Bahkan tadi sarafnya menegang, watan tafiqu audajuhu, sarafnya tegang, ya, wayahmarru wajuhu, tadi dikatakan merah wajahnya, ya, wayatakallamu bikalamin, bahkan berucap dengan ucapan yang la yaqilu ahyanan, seperti tidak sadar, tidak masuk akal. Tadi orang yang warasnya juga demikian, atau dia bertindak dengan tindakan yang tidak masuk akal atau keluar dari akal yang sehat. Ini orang marah, tahu-tahu melempar benda, ya kan? Ini efek dari kemarahan. Walihada jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ketika ada laki-laki datang kepada Nabi, wallahu a'lam, ini mungkin orangnya suka marah, ya, datang kepada Nabi, faqala ausini, wahai Rasulullah, berilah aku nasihat. Maka Nabi cukup nasihatnya, la taghdab, jangan kamu marah pada orang ini nih. Orang ini meminta lagi, datang meminta lagi, ya Rasulullah, berilah aku nasihat. Rasul memberikan nasihat, la taghdab, kamu jangan marah, ya. Dia menyampaikan lagi yang ketiga kalinya, ausini, berilah aku wasiat, nasihat. Maka kata Nabi, la taghdab, kamu jangan marah.
Kamu jangan marah. Ya, biasanya Nabi memberi obat sesuai dengan masalahnya. Ya, sesuai dengan permasalahannya. Gitu seperti itu. Maka di sini wa bayyana an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, di sini Nabi telah menjelaskan dalam hadis yang pertama, hadis Abu Hurairah yang telah disebutkan oleh muallif Imam An-Nawawi rahimahullah, bahwasana yang namanya yakni orang kuat, annasyadida laisa bisur'ah, bukanlah orang yang kuat itu orang yang dia pandai menang bergulat, bertinju. Faqala, sebagaimana ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu bisur'ah, bukanlah orang yang kuat itu orang yang menang dalam bergulat. Ai laisal qawiyyu fis sur'ah, yakni bukanlah kekuatan itu dia kekuatan dalam bergulat yang mana bisa sering menang dalam bergulat sehingga bisa mengalahkan kebanyakan manusia. Bukan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin bagi manusia kuat itu adalah yang tadi itu. Hada yuqalu anhu 'indan nas, itu menurut manusia innahu syadidun qawi wa qawiyun, dia itu orang yang kuat, perkasa. Walakinnan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dalam hadis tadi Nabi menyampaikan laisa hada, bukan yang ini, bukan yang tadi itu. Huwa syadidu haqiqah, kuat yang sebenarnya. Innamas syadid, sesungguhnya hanyalah orang yang kuat itu alladzi yamlaku nafsahu 'indal ghadab, yakni orang yang bisa menguasai dirinya ketika marah. Nah, ini nasihat buat kita. Kadang kita suka marah ya. Iya, kadang kita suka marah. Apalagi kalau udah badannya capek, nggak punya duit, kempong, lapar. Ada orang masang-masang, kitanya langsung marah. Iya, terkadang capek dan lapar juga memancing kemarahan. Benar. Ya, makanya lihat kalau ada orang yang terganggu jiwanya, kalau dia kenyang perutnya tenang, tapi kalau lapar perutnya kadang nakalnya muncul begitu. Iya. Seorang hewan yang buas kalau perutnya kenyang itu agak tenang, tapi kalau lapar awas berbahaya. Ya, sangat berbahaya. Kembali, jadi orang yang kuat itu kata Nabi, orang yang bisa mengendalikan, menguasai nafsunya ketika marah. Ai al-qawiyul haqiqatu, kuat yang sesungguhnya, huwallazi yasra'u nafsahu, yakni yang bisa mengalahkan nafsunya, inda sara'athu, ketika nafsunya menyerangnya, ya, wa ghadaba malikaha, dan nafsunya memarahi pemiliknya, serta nafsunya mendominasi, wa tahkumu fiha, ya, tapi bisa dikalahkan. Maka itu adalah hiya al-quwwatul haqiqiyah, kekuatan yang sebenarnya. Ikhwan sekalian, kekuatan maknawi yang ada dalam diri manusia, di mana manusia bisa mengalahkan dengannya para syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu dialah sesungguhnya yang memasukkan bara, li'anna syaitana huwallazi yulqil jamrata, karena sesungguhnya syaitan dialah yang melemparkan atau memasukkan bara kemarahan fi qalbika min ajli an taghdaba, di dalam hatimu dengan sebab supaya kamu marah, supaya kamu marah. Ada orang marah-marah pada orang lain, setelah diklarifikasi ternyata iya, karena saya baru pulang dari kerja, melihat kabar anak demikian, saya juga lapar, akhirnya saya marah. Ya,
Maka ibu-ibu bisa untuk ketika suaminya baru pulang kerja itu jangan dibiarkan ya lapar, capek, apalagi langsung disambut dengan pertanyaan-pertanyaan yang memancing kemarahan ya, karena lagi baru datang capek, ada permasalahan di luar, bisa jadi marah. Tapi suguhkan misalnya mau minum apa dan sebagainya, ini sarapannya. Seperti Ummu Sulaim gitu kan, dia perempuan yang sabar dan pandai, bisa menenangkan suaminya. Padahal sama saja Ummu Sulaim juga ditinggal wafat oleh anaknya, sedih sebagaimana laki-laki sedih. Bahkan bisa saja perempuan lebih sedih. Ya, tapi hendaklah sebisa-bisanya ya berlaku seperti itu. Kita lanjutkan. Fa fi hadzal hadis, maka dalam hadis ini menunjukkan al-hath, anjuran ala an yamlikal insan, hendaknya manusia itu bisa menguasai nafsahu, dirinya, indal ghadab, ketika marah, wa an la yastarsila fi, dan hendaklah dia tidak menuruti ya nafsunya tersebut. Ini saya berbicara gampang menyampaikan ya kan, menyampaikan nasihat gampang, tapi di prakteknya kita ya mau tidak mau ya, walaupun susah dengan mendengar kajian ini, oh iya ingat tuh pengajian waktu itu harus seperti ini, termasuk saya yang menyampaikan gitu kan. Li'annahu yandamu ba'dah, kalau kemarahan itu diikuti, dituruti karena kita punya power misalnya, maka sesungguhnya itu akan menyesal sesudahnya, akan menyesal pada diri kita ya. Oleh karena itu katsiran ma yaghdabul insan, seringkali seseorang itu marah kemudian fayatalliqu imra'atahu, sehingga karena marah sama istrinya dicerai. Wis pegatan bae, yuk lungan yang Pak Lebe hari zaman bengen sekian, yuk lungan yang KUA ya ning Pak Lebe ya, karena marah. Iya. Wa rubbama takunu hadhil talaqah akhiru tatliqah, dan bisa jadi perceraian itu akhir dari sebuah perceraian. Maksudnya sampai misalnya perceraiannya sudah 3 kali sehingga tidak bisa kembali rujuk, kan menyesal, mau balik lagi sudah talak 3 misalnya ya, sementara istrinya suaminya masih cinta, masih demen, kan getun, menyesal ya, akhirnya dinikahi orang lain, ya sudah merana kan begitu ya. Makanya jangan gampang marah. Sama istri juga ya, jangan dikit-dikit itu ya. Katsiran ma yaghdabul insan, seringkali yakni seseorang itu marah, fayatlifu ma lahu imma bil harq, lalu dengan sebab marah dia menghancurkan hartanya, piring dibanting, ranjang dibuang. Misalnya marah sih, pas mau makan nyari piring, wah piringnya sudah pecah. Pas malam hari mau tidur, ranjangnya sudah dibakar. Menyesal tidak? Menyesal dengan sebab marah. Waktu marahnya sih tidak butuh, perasaannya tidak butuh. Au bitaksir, atau tadi memecahkan barang-barang milik kita ya. Katsiran ma yaghdabu, bahkan juga seringkali kemarahan itu ya, kemarahan alabnihi, kepada anaknya misalnya, hatta yadribahu, sehingga anaknya dipukul dengan sebab marah, bawa pentungan anaknya dipukul sampai anaknya sakit. Wa rubbama mata bidorbihi, dan barangkali anaknya meninggal dengan sebab pukulannya. Ada orang marah, kesel terhadap balitanya, kemudian sampai meninggal karena marah, menyesalnya luar biasa. Wa kadzalika yaghdabu ala zaujatihi mithalan,
Demikian pula ketika marah kepada istrinya, fayadribuha darban mubarrihan, yang sehingga istrinya dipukul dengan pukulan yang melukai. Wa ma asbaha dzalik, dan yang serupa dengan hal tersebut, minal asya'il katsirah, adalah sesuatu yang sangat banyak terjadi, allati tahaddatsa lil insan, yang terjadi pada manusia, waqtul ghadab, ketika marahnya datang. Ketika marahnya datang, istri dipukul, jangan, enggak boleh memukul istri. Ya, tidak boleh kita mengambil istri dari anak keluarga orang lain bukan untuk dipukul. Kalau marah ya jangan dipukul, jangan mukul. Apalagi mukul wajah. Ya, tidak boleh memukul istri. Banyak kadang terjadi karena istri sebagai yang lemah akhirnya mendapat perlakuan kekerasan dari suaminya. Tidak boleh ketika marah. Walihada nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi juga melarang an yaqdil qadi, seorang qadi, seorang hakim memutuskan bainatsnaini wa huwa ghadban, seorang hakim memutuskan dua orang yang sedang marah, ya, dalam keadaan bertikai kemudian dalam keadaan marah. Jangan, tidak boleh dalam keadaan marah. Li'annal ghadab, karena keadaan marah tersebut yamna'ul qadi, bisa menghalangi seorang hakim min tasawwuril mas'alah, untuk memahami permasalahan, untuk memahami permasalahan. Thumma min tatbiqil hukmi syar'i 'alaiha, kemudian menerapkan hukum yang tidak sesuai dengan syar'i, tidak sesuai syariat. Ya, jangan sambil marah. Fayahliku wa yahkumu bainan nas bighairi ilmi, maka yang terjadi adalah kehancuran dan menghukumi di antara manusia dengan tidak benar. Wa kadzalika dzakara al-muallif rahimahullah, demikian pula Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis Ali Sulaiman, hadis Sulaiman bin Surad, ya, bin Surad, yang semoga Allah ridhoinya, fi rijlaini, tentang dua orang laki-laki, istabba indar Rasuli sallallahu alaihi wasallam, yang keduanya itu saling mencela di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faghadiba ahaduhuma, yang sehingga salah satu dari keduanya itu marah, hattan intafaqat audajuhu, yang sehingga dengan sebab marahnya itu menegang urat lehernya, wahmarra wajhuhu, dan merah padam yakni wajahnya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi memberikan pelajaran, bimbingan kepadanya, inni la a'lamu, sesungguhnya aku benar-benar mengetahui, kalimatan, sebuah ucapan, lau qalaha, kalau ucapan itu dia ucapkan, la dhahaba anhu ma yajidu, pasti akan sirna ataupun hilang darinya apa yang ia dapati, yakni kemarahan. Lau qala, kalau dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. A'udzubillah ay a'tasimu, aku berpegang dengannya, dengan Allah subhanahu wa ta'ala, minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Li'annama asabahu minasyaiton, karena apa yang menimpanya itu dari syaitan. Wa ala hadza, maka atas dasar inilah jamaah sekalian, fanaqul, kita katakan, al-masyru', disyariatkan lil insan, bagi seseorang, idza ghadiba, apabila marah. Ini ilmu ya dari Nabi. Nampaknya sederhana, tapi kalau kita baca dan kita hayati maknanya, kita sandarkan kepada Allah, maka akan berfaedah. Ya, idza ghadiba, hendak apabila marah, an yahbisa nafsah, hendaklah menahan dirinya, wa an yasbira,
hendaklah dia sabar. Wa an yata'awwada, hendaklah dia minta perlindungan billahi minasyaitonir rajim, kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Wa an yatawaddoa, dan hendaklah dia berwudu. Jadi membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian apa? Berwudu. Fa innal wudu'a yutfi'ul ghadab, karena wudu itu memadamkan kemarahan. Setan diciptakan Allah dari apa? Api. Api itu padamnya oleh air. Ya. Maka di sini Nabi mengajari kita hendaklah berwudu, karena dengan wudu itu memadamkan kemarahan, karena marah itu dari syaitan. Kemudian pelajaran yang kedua yang kita ambil dari hadis ini, wa in kana qa'iman, kalau kita marahnya itu sambil berdiri, marah sambil berdiri, ya, fal yaqud, maka hendaklah duduk, karena posisi berdiri kemungkinan besar untuk apa? Berbuat sesuatu. Orang kalau sudah marah berdiri, wah, akan melakukan sesuatu. Maka duduk. Ya, falyaqud. Wa in kana qa'idan, kalau dia marahnya sedang duduk, falyadtaja. Falyadtaja. Hendaklah dia berbaring. Marah sama istri, duduk. Kata Nabi sih, sudah berbaring. Jare kang doyan marah, oh lagi marah kongkon ngelimpung ya, berbaring angel. Tapi itulah obatnya. Kalau yang marah satu, yang lainnya juga berdiri, apa tuh yang terjadi? Serang, perang. Ya, tapi kalau yang lainnya duduk, sudah menunjukkan dia lemah. Makanya saya ini ibroh di dunia binatang, binatang buas, itu katanya, kata narasinya, seorang macan, seekor macan itu yang lemah, dia akan merunduk begini, menandakan dia menyerah gitu. Jadi macan yang kuat berdiri, yang lemahnya limpung seperti itu. Supaya apa? Supaya dia tidak diserang gitu, bahwa dia nyerah begitu. Ini dalam dunia binatang buas pun masuk begitu ya pelajarannya. Maka Nabi adalah seorang utusan Allah yang membawa agama ini, dan beliau sebagai pembawa rahmatan lil alamin. Ya. Jadi begitu. Wa in khafa, kalau kita duduk masih marah, ya, berbaring masih marah, baik, sudah masih kelihatan sih orangnya, ya, yang kita marah itu masih ada itu orangnya, kan kita kadang gemes sama orang tersebut misalnya, ya. Wa in khafa kharaja minal makan, kalau khawatir masih marah saja, wis metu bae, keluar, ya, keluar. Alladzi huwa fi, yang dia itu di dalamnya, hatta layan fuda, sehingga tidak melampiaskan ghadabahu, kemarahannya, ya. Maka dengan sebab melampiaskan fayandama ba'da dzalik, dia menyesal setelah itu. Jadi itu triknya. Yang pertama sabar, menahan marah, berta'awud kepada Allah, berwudu, kalau berdiri duduk, kalau sama-sama duduk kitanya berbaring, kalau berbaring masih baik, metu bewes ya dari tempat tersebut. Inilah semoga kita tidak menjadi menyesal dengan sebab kita marah. Seperti tadi yang disebutkan, karena orang marah itu terkadang bisa sampai membunuh, bahkan menceraikan istrinya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sampai di sini yang bisa disampaikan dari hadis yang tadi disampaikan.
yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan.